Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersatu hati Bapak, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena rencana dan rancangan Tuhan. Hari ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hamba menolak Tuhan, kami semua menolak kubu-kubu yang dibangun akan kesombongan manusia untuk menentang pengenalan akan firman Allah. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya berikan kami hati seperti Maria yang mau duduk diam mendengar, baik yang memberitakan dan yang mendengarkan sama-sama diberkati, sama-sama diubahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita ready mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan Shalom. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan selamat hari Kartini. Haleluya. Terutama yang cowok carilah cewek sebanyak-banyaknya ya. Bukan untuk diajak kenalan, tetapi ucapkan selamat hari Kartini ya. Boleh duduk, haleluya. Shalom. Yahuwu. Horas. Mejua-jua. Shalom. Lebih semangat, shalom. Haleluya, hari ini saya nampak kiowo sekali karena pakai belangkon. Haleluya, jadi wong Jowo. Waduh, seneng lah Mama Dunov langsung gitu-gitu. Haleluya. Jadi, oh ya Mama Dunov belum disapa ya. Piye kabare? Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu, tetapi saudara, kita harus sama-sama di sini siapa yang belum tergabung di FA, lambaikan tangan. Yang belum tergabung. Oh, belum tergabung ya? Filina. Jadi boleh mulai ya, ketua-ketua FA nanti siap ibadah, ada 2 orang belum tergabung. Kenapa kita penting ber-FA? Karena di FA itu tempat bertumbuh, amin. Nanti ketika saudara sakit, kebanyakan kalau yang gak ikut FA, saya sendiri gak tahu. Bukan karena saya sombong, saya gak bisa mengunjungi saudara. Karena saudara mungkin belum tertanam, jadi saya gak dengar kabar saudara sakit. Sebaliknya ketika saudara di FA, di sana ada ketua FA, ada teman-teman di FA yang akan biasa menginfokan. Pak Gem, ini si A lagi sakit. Oh Pak Gem, si A lagi ada pergumulan keuangan. Ada masalah ini saya bantu doa di rumah. Kalau perlu dikunjungi saya akan kunjungi, jadi itulah perlunya FA, amin. Jadi saudara, kalau saudara hanya hari Minggu beribadah, tidak ada ikatan cintanya gak ada, amin. Ya tetap saya mengucap syukur saudara datang boleh aja hari Minggu saja, tapi kita koneksinya mungkin akan ada keterbatasan. Sebaliknya ketika di FA, saya hadir di FA, nanti ada ketua-ketua FA infokan si A kesaksian demikian, ternyata selama ini dia ada pergumulan ini. Si B habis diberkati luar biasa, si C sudah saatnya dipanggil pelayanan. Kenapa? Di FA dahsyat dan luar biasa kesaksiannya, dia bisa main musik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah FA, amin. Hari ini benarnya saya mau membawakan sebuah firman tentang kekristenan dan kebudayaan. Karena hari ini tentang Hari Kartini. Tetapi kemarin ketika minggu lalu Pak Hulu kasih PR ke saya untuk menjelaskan kembali tentang ini. Supaya karena di sekarang lagi viral-viral yang aneh-aneh tentang keselamatan. Amin. Jadi saudara terpaksa lah saya jelaskan ini supaya jemaat semua gak tersesatkan. Salvation Gate saya kasih judulnya atau gerbang keselamatan. Next. Nah, pandangan Kristen liberal yang mengatasnamakan Kristen progresif. Jadi sebelum kita ini mengulik lebih dalam tentang gerbang keselamatan ini, ada sebuah pandangan. Pandangan ini pengikutnya masih minor, bukan majority ataupun mayoritas dalam kekristenan, tetapi berkembang sejak tahun 80-an dan sekarang mereka berusaha. Next. Ya, agak kecil, saudara doakan. Sebentar lagi, mungkin 2 minggu lagi kita pasang layar yang besar. Amin, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih buat salah satu yang ada di ruangan ini yang sudah memberkati. Haleluya. Jadi
Saya di depan udah ada peranca, nanti mulai dipasang, tinggal tunggu ada beberapa kabel-kabel yang ordernya dari Jakarta. Jadi nanti kalau udah sampai minggu depan akan dipasang, ada layar besar luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama. Ini sebentar saja akan saya jelaskan tentang kekristenan yang disebut kekristenan progresif. Siapa di sini yang pernah dengar di sosmed? Sekarang lagi rame, progresif. Banyak ya. Coba yang benar sekali lagi. Siapa yang pernah dengar Kristen progresif di sosmed? Nah, oke, turun lagi. Siapa yang sudah paham tentang Kristen progresif? Nah, ada beberapa. Jadi saudara, saya lebih suka menyebut itu liberalisme. Kenapa saya nggak suka menyebut mereka Kristen progresif? Mereka milih bahasa yang terlalu keren, Kristen progresif. Kenapa? Karena kekristenan pasti berprogres, amin. Gak ada kekristenan stuck. Mau yang ngomong kekristenan paling tua Katolik pun, Rasul Paulus kalau dihidupkan sekarang, kembali lagi ke dunia, masuk ke gereja Katolik juga bingung. Kenapa kok bingung? Udah berubah semua, udah pakai mikrofon, gedungnya demikian, cara duduknya demikian, sudah di kayu, bukan di bebatuan kayak zaman waktu itu. Kemudian sekarang sudah pakai main musik, ada piano, ada segala sesuatunya. Amin. Masuk ke gereja yang tradisional juga bingung kalau sekarang Rasul Paulus, Rasul Petrus hidup lagi. Udah berbeda. Karena apa? Memang kekristenan selalu berprogres. Amin. Jadi gak ada gereja yang gak berprogres. Semuanya pasti menjalankan masa demi masa. Bagaimana dari kita melihat ada Kristen yang paling lama Katolik, Ortodoks, kemudian berkembang lagi jadi Protestan, kemudian berkembang terus ada juga Pentakosta karismatik. Bagaimana kita melihat semangat-semangat ini gak ada masalah selama doktrinalnya harus sama. Amin. Jadi saudara, saya akan buka yang di liberalisme. Saya sebutnya liberalisme karena mereka berpikir suka-suka mereka tanpa ada sesuatu yang mendasari. Jadi mereka mau keluar dari konteks kekristenan, mereka mau membuat suatu pengajaran tersendiri yang berdasarkan logika mereka. Saya lebih suka menyebutnya liberalisme daripada progresif. Karena progresif, gereja Tuhan harus berprogres untuk menyiapkan jemaat semua agar ready ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi nggak ada gereja yang stagnan tuh justru makin aneh. Jadi namanya Kristen progresif, ya kita ini semua Kristen progresif. Mereka seharusnya nggak boleh pakai nama itu. Kalau mau bikin aliran tersendiri silakan. Kita melihat di abad-abad 18, 19 ada aliran baru Mormonisme dan juga ada juga Saksi Yehova. Dan ketika diadakan seorang paus ketika itu mengadakan sebuah meeting kalau nggak salah, pertemuan seperti mini konsili, gak konsili yang besar kayak Nikea, sekitar berapa ya, sekitar 30-40 tahun yang lalu, merumuskan segala sesuatu, diundang semua aliran-aliran kekristenan dan mereka semua sepakat bahwa Saksi Yehova dan Mormon itu adalah aliran bidat atau sesat. Jadi tidak masuk dalam konteks keselamatan mereka berbeda. Jadi di liberalisme ini saudara, untuk selamat gak harus jadi Kristen. Jadi mereka itu cantik ngomongnya. Mentuhankan morality. Jadi moralitas ini mereka pegang teguh. Gak ada, masa sih Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sayang, kok bisa memasukkan manusia ke neraka. Tetapi saudara, dibuka ya multimedia, siapkan Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yesus adalah satu-satunya jalan. Gak ada jalan lain. Ini adalah firman Tuhan. Multimedia tolong dibantu. Saya akan ada banyak mungkin biar lebih cepat. Jadi saudara, yang pertama selamat gak harus jadi Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Yang kedua, mereka percaya Tuhan itu penuh kasih dan tidak mungkin menghukum. Saudara baca sendiri. 2, 3. Ya, jadi pertama kita sepakati dari firman Tuhan, Yesus satu-satunya jalan. Yang kedua, yang selamat hanya orang percaya. Yohanes pasal 3 ayat 16.
Baca lagi, 2, 3. Beroleh apa? Siapa yang hidup kekal? Nah, pertama Yesus satu-satunya jalan, kedua keselamatan hanya bagi orang percaya. Yang ketiga, buka sama-sama Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Nahum pasal 1 ayat 3. Baca sama-sama, 2, 3. Katanya kalau mereka moralitas, Tuhan itu baik, tidak menghukum, panjang kasih. Ini, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman. Kenapa? Karena Tuhan di samping dia memang seseorang yang mengasihi kita, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena penuh kasihnya seperti Bapa kepada anaknya, ada saat-saat Tuhan harus menghajar manusia. Amin. Apakah bisa dibilang kasih yang benar apabila seorang anak kita mau minta apa aja kita kasih, mau minta snack kita kasih, lagi sakit kita belikan es krim, dia minta coklat kita kasih padahal kita sakit. Apakah ini Bapak yang benar? Tentu tidak. Amin. Bapak yang benar adalah mendidik dan mengajar. Jadi saudara, dari sini kita belajar sama-sama bahwa Tuhan menghukum bukan karena Tuhan jahat. Tuhan menghukum karena Tuhan itu mengasihi kita. Hukumannya adalah kasih bagi bukti bahwa Tuhan mengasihi umat manusia. Dia juga sudah memberi kita keselamatan melalui Kristus Yesus. Putranya datang ke dunia yang gak bercela, gak bersalah. Kita menyalibkan. Ketika kita baca firman Tuhan, firman itu akan hidup dalam kisah penyaliban Kristus. Ketika kita tahu, kita mungkin jengkel dengan orang yang meneriaki Yesus, yang mensiksa Yesus, yang mencambuk Tuhan Yesus, yang meludahi Tuhan Yesus. Tetapi ketika, saya jamin ketika saudara semua satu-satu namanya ada di kejadian tersebut, saudara gak mungkin ada di pihak Yesus. Kenapa? Yang mukul itu saudara, tangan saudara. Yang mencambuk itu siapa? Tangan saudara sendiri. Coba dibuka tangannya. Tangan inilah yang menyiksa Yesus. Kalau nggak percaya, Yesus, saudara sudah mengerti tentang kebenaran Kristus. Saudara sudah ke gereja, saudara sudah melayani Tuhan. Tetapi setiap hari masih ada dosa demi dosa yang saudara lakukan. Ketika sekali saja saudara melakukan dosa dengan sengaja ataupun tidak sengaja, itu sama dengan saudara sudah mencampuk Tuhan Yesus. Jika saudara di hidup 2000 tahun yang lalu, saya berani jamin saudara, 100% saudara ada di pihak yang menghujat Tuhan Yesus. Oleh karena itu, karena kasihnya tidak membebaskan hukuman dari orang-orang bersalah. Karena Tuhan Maha Adil. Oke, balik lagi ke PowerPoint. Jadi ini sudah saya buktikan semua apa pandangan mereka dan firman-Nya. Next. Nah, what is the real salvation gate? Nah, tadi kita sudah buka sama-sama di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi kekristenan sekarang memiliki, kita singkirkan yang bidat-bidat tadi, yang memang gak benar. Saudara semua di sini gak usah lagi didalamin, amin. Makanya penting kalau saudara punya gembala gereja yang menggembalakan saudara. Kemarin tiba-tiba siapa? Dinda tanya, ini Kristen progresif ini apa gitu, tanya seperti itu ya. Kemudian saya jelaskan ke dia, ya udah karena memang viral ya saya jelaskan di sini saudara. Jadi gereja ada dua kemungkinan. Kenapa? Dia digaji pertama, yang kedua dia makan sehari-hari dari subscriber ataupun dari AdSense. Jadi untuk hidupnya dia nggak perlu itu, dia butuh sesuatu bahan agar menjadi viral, amin. Agar disukai orang-orang, oh iya ini baik, ini benar enggak. Tetapi firman Tuhan
persepuluhan itu wajib. Saya pun tiap bulan selalu kalau terlambat diingatkan oleh Pak Jo, diingatkan. Mana kok belum, mana kok belum. Kasih. Jadi saya pun juga pelaku tuh saudara. Jadi di tempat ini saudara kalau yang persepuluhan buat apa ya? Buat bangun gereja ini. Nanti 2 minggu lagi dananya besar juga, pemasangannya lumayan. Beli mesin proyektornya mahal juga. Ya dari mana? Kalau cuma mengandalkan kolektor ya gak akan kemana-mana gereja ini. Untuk bayar listrik aja gak ada. Ya buat karena ada orang-orang gak banyak. Beberapa yang taat memberikan persepuluhan di gereja ini dapat menjadi berprogres, dapat progresif, dapat berkembang. Jadi dulu ini mulai direnovasi. Sekarang saya rindu agak panas kan, mau beli AC tapi harus naikkan listriknya dulu. Bang Jos bilang, libatkan jemaat ya boleh saja, terserahlah nanti Bang Jos mau libatkan jemaat katanya patungan, mau naikkan daya listrik gereja ini ya bebas saja. Tapi yang penting pengajarannya maksud saya bukan hal keuangan tersebut, tetapi maksud saya di sini adalah pengajaran-pengajaran yang di luar itu sangat amat sekarang berbahaya, saudara, seperti di tengah-tengah lautan, seperti domba di tengah kawanan serigala. Hamba-hamba Tuhan di luar jangan dikira semuanya tulus, amin. Saya melihat ada yang, waduh, ngomongnya firman pinter di luar kepala. Kalau ngomong pinter lah pokoknya khotbahnya segala macam. Seolah-olah menentang karismatik. Ngomong menentang menentang sesuatu yang sesat dia langsung teriak-teriak. Tetapi saudara ketika di YouTube-nya setiap kali dia upload selalu ditampilkan wajah-wajah pendeta-pendeta besar. Padahal YouTube-nya gak ada hubungannya sama yang pendeta-pendeta besar. Dia mau cuman orang penasaran clickbait aja, klik. Saya udah ngelihat, motivasinya udah luar biasa hamba-hamba Tuhan zaman sekarang. Jadi saudara, ketika saudara digembalakan di sini, pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh tersebut eliminasi, amin. Saudara hanya perlu ketika, boleh nggak dengarkan di luar sana hamba-hamba Tuhan? Boleh, selama tidak bertentangan dengan apa yang gembala saudara sampaikan, amin. Ketika ada 2 pandangan, saudara tertanam di sini, pilih yang di Betani, amin. Makanya saya lebih senang kayak Dinda ini ngefans banget sama Nginden gitu, Betani. Kenapa saya kok senang? Ya karena lebih aman ya, kalau kayak Nginden ya saya udah tahu pengajarannya ya sama. Kayak kemarin Mama Dunov, keluar dia, lagi FA, sama bahan saya memberikan FA itu sama. Mungkin bisa tanya ke siapa? Dinda ikut FA online ya? Enggak? FA Nginden, enggak? Kok FA? Som. Bahannya sama kan sama yang dulu saya sampaikan, hampir sama semua kan ya, 70-80% sama. Jadi pengajarannya pasti sama semua. Bukunya sama kok. Jadi kita belajar sama-sama di sini. 2 kelompok besar. Next. Nah, kelompok ini satu mewakili perasaan, yang satu mewakili logika. Nah, ini biar saudara nangkepnya gampang. Saya pakai bahasa, nanti saudara akan ngerti siapa yang perasaan, siapa yang logika. Jadi 2 kelompok besar ini sama-sama memandang Tuhan. Amin. Seperti manusia, ketika manusia hanya berfokus kepada perasaan, manusia tersebut masa depannya pasti suram. Kalau nggak percaya, saudara menikah dengan orang yang penuh perasaan. Coba tengok kanan kiri. Yang penuh perasaan apa? Karena orang yang berperasaan tidak akan bisa memplanning sesuatu, tidak akan bisa melihat segala sesuatu dengan clear. Dia akan cenderung subjektif. Jadi cenderung melihat sosok, cenderung perasaan tersentuh. Nanti dalam pekerjaan akan cenderung lamban. Sedangkan orang ada juga yang logika. Saudara kalau mau gak percaya, kalau mau nanti nikah sama orang yang 100% logika tanpa perasaan, saudara juga menderita. Karena orang seperti ini bawel, cerewet, perfeksionis. Coba tengok kanan kiri, siapa yang seperti itu? Pantaslah kau nak, kau gak dapat jodoh sampai sekarang. Natalan 2 tahun yang lalu, ketika pohonnya warna hijau biru, engkau pun masih sendiri sampai sekarang juga. Jadi orang yang pakai logika cenderung perfeksionis, cenderung menuntut, cenderung memiliki standar dalam otaknya yang harus dipenuhi. Karena bagi dia harusnya begini, kalau kau gak begini ya
kau salah, kau harus begini. Nah, orang seperti ini cenderung kejam, raja tega, membuat pasangannya menderita. Tetapi yang pakai perasaan, orangnya biasanya lebih nyantai, easy going, romantis, bisa romantis juga. Tetapi ya gitu, hidupnya di situ-situ aja. Jadi yang terbaik adalah mengkombinasikan. Amin. Ya saya tulisannya kecil-kecil. Next. Nah, jadi apa perbedaan dari kedua salvation gate di atas? Yang pertama saudara, ini adalah ritual agamawi yang transaksional atau kekristenan yang disebut kerennya itu kekristenan kemakmuran. Yang kedua, belenggu kutuk ritual agamawi. Penjelasannya berkutat pada benar salah, sorga neraka, benar sesat, haram halal, tauratisme atau iman doktrinal. Jadi saudara kita bisa buka sama-sama Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Silakan dibuka, ya dibaca sama-sama ya. Ulangan. Di yang ganjil pria, yang genap wanita sampai 20 ya. 2, 3. Ulangan 30, sorry. Ulangan 30 salah. Bukan 13. Ulangan 30 ayat 15. Ya, ulang lagi ya. 2, 3. Next. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan kepada mereka. Yang mengerti katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, hari ini kita belajar sama-sama bahwa ada dua tipe kekristenan yang berbeda. Kalau saudara nanti di sosmed jangan dibandingkan. Dua-duanya sama-sama baik. Amin. Next. Jadi saudara, kekristenan yang disebut oleh orang banyak kemakmuran, ciri-cirinya. Penganut paham ini setia mengikut Tuhan sebatas berkat yang diterima. Tujuan utama ibadah cari berkat, bukan menjadi berkat. Yang kedua, hidup tanpa perubahan. Masalah di dunia ini itu selalu sama baik sebelum dan sesudah kita bertobat. Jadi kita belajar sama-sama di sini bahwa masalah di dunia itu sama. Sebelum saudara bertobat, sesudah bertobat, masalah yang dihadapi orang-orang kemakmuran itu selalu sama. Yaitu apa? Kemiskinan, kesehatan, kedudukan, pandangan orang. Ini pergumulannya akan sama. Jadi orang-orang yang mempercayai imannya itu tentang kemakmuran, fokusnya berdoanya pasti gak jauh-jauh dari ini. Dari merasa miskin, kepingin kaya, merasa sakit, kepingin sehat, minta tolong sama Tuhan. Jadi saudara, kita harus belajar sama-sama. Mungkin ada sesuatu yang memang kita nggak bisa rubah. Yang bisa kita rubah dalam kekristenan adalah sudut pandang. Katakan sudut pandang. Senggol kanan kiri. Kau nggak bisa rubah pasanganmu. Yang bisa kau rubah sudut pandangmu terhadap pasanganmu. Amin.
Haleluya. Jadi penganut paham ini mirip dengan okultisme. Nah, orang-orang inilah mewakili perasaan orang kemakmuran. Datang ke dukun minta makin kaya, datang ke Tuhan minta makin kaya. Tetapi ada plusnya yang terakhir. Orang yang pakai perasaan ini memiliki iman kuat biasanya, memiliki pengalaman pribadi. Seringkali justru orang-orang seperti ini yang pakai perasaan, penuh dengan perasaan, mengalami kuasa mujizat Tuhan dan punya keintiman dengan Tuhan. Itu plusnya. Jadi dari sini ada minusnya saya kasih banyak. Plusnya saudara bisa fokus ke plusnya. Amin. Next. Nah, apakah iman kemakmuran itu salah? Ternyata enggak saudara. Ini ada Ayub, nanti saudara bisa baca sendiri kisahnya Ayub. Bahwa Ayub pun juga pola pikirnya itu masih kemakmuran ketika dia kehilangan anaknya. Awalnya kemakmuran juga ketika kehilangan anaknya, istrinya, harta kekayaannya. Dia menyesali hari kelahirannya. Artinya apa? Kekayaan, kesehatan masih terlalu penting buat Ayub. Awal mulanya. Tetapi ketika dia memiliki mindset yang baik, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Nah, dia baru sadar. Dulu dari kata orang, sekarang aku melihat sendiri. Orang-orang tersebut hanya bisa mengkritik, orang-orang tersebut hanya bisa melempari Yesus dengan batu, bisa menyebut Yesus adalah nabi palsu, orang sesat hingga akhirnya Yesus dihukum mati. Orang-orang seperti ini orang-orang ahli Taurat. Amin. Nanti saudara akan menjumpai bagaimana orang ahli Taurat menolak pengalaman spiritual. Sama pokoknya ngelihat aja di firman, baca apa yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang ini masih ada di zaman sekarang. Yang kedua, membatasi kuasa Tuhan melalui buku yang dibaca. Jadi ketika mereka membaca buku, bukan mereka menguasai buku, tapi mereka biasanya dikuasai oleh buku. Jadi saudara, mereka hamba buku, mereka percaya kepada penulis-penulis buku yang mereka percaya karena mereka sortir. Siapa yang nulis, mereka baru mau baca, mereka baru mau percaya. Kemudian firman yang dibagikan rata-rata hamba-hamba Tuhan yang terbelenggu Tauratisme ini fokusnya mengkoreksi sesama hamba Tuhan. Jadi fokusnya itu bukan untuk membangun jemaat. Jadi saya di sini kepingin sekali di gereja ini tuh 4 sehat 5 sempurna, artinya apa? Gizinya merata, amin. Makanya saya kadang khotbahnya tentang keluarga, kadang nyantai-nyantai, lucu-lucu, kadang doktrinal. Sebulan sekali itu saya kesempatan 2, saya selalu sebisa mungkin sekali yang agak berat, sekali yang ringan. Kenapa? Supaya jemaat bisa makan tuh banyak, amin. Ada saatnya kita mengkhotbahkan tentang berkat, ada saatnya kita mengkhotbahkan bahwa berkat yang terpenting keselamatan, ada saatnya kita belajar second coming. Jadi kita belajar semuanya, jangan hanya ada itu hamba Tuhan ketika bawa firman, fokusnya mengkoreksi terus gereja lain, mengkoreksi denominasi lain. Hamba Tuhan seperti ini kasihan jemaatnya, kenapa kasihan jemaatnya? Enggak kemana-mana, amin. Jemaatnya kan dengerin, oh benar salah. Nah tetapi saudara ada plusnya. Plusnya adalah memiliki kegigihan menginjil. Orang-orang yang seperti ini benar-benar militan, rela pikul salib, gak berkompromi dengan dunia. Dan mampu memelihara ajaran Tuhan dengan baik. Jadi yang pertama tadi kita melihat bagaimana punya keintiman, intimasi dengan Tuhan. Yang kedua yang Tauratisme ini ternyata punya kemauan menginjil. Kemauan banting tulang, pikul salib untuk mengikut Kristus. Next. Nah apakah Tauratisme itu salah? Enggak salah 100% karena Tauratisme juga ada
langkah-langkah awal untuk menuju level selanjutnya. Jadi ini firman-firman yang saya kutip ada di Matius itu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan apa itu? Bacakan David. Terpotong ya. Jadi saudara, bahwa punya pengetahuan seperti ahli Taurat ini Tuhan Yesus mengatakan. Nah ini dia, baca sama-sama. 2, 3. Hah? Jadi saudara dijadikan standar sama Tuhan. Bahwa di orang-orang yang punya hati logika ini atau Tauratisme ini. Orang Taurat dan orang Farisi ini punya standar. Maka dari itu saudara, bagaimana standar mereka mengajar, bagaimana standar mereka memberitakan firman. Itu sesungguhnya standar kebenaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu orang seperti ini jago banget menginjil. Orang seperti ini mau pikul salib. Ini luar biasa. Next, PowerPoint lagi. Next. Next lagi. Ya, jadi kita masuk kepada kesimpulan. Saya undang tim musik untuk naik ke mimbar. Jadi saudara, Tauratisme dan kemakmuran adalah sama seperti jiwa kita, logika dan perasaan. Jadi orang yang tidak berperasaan atau kejam, jangan juga jadi orang yang tidak berlogika. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di tempat ini bahwa kita itu jangan hanya di salah satu, tetapi kita belajar semuanya. Amin. Di samping saudara punya pengetahuan yang baik, ada yang ikut SOM, Mama Dunov ikut SOM. Di sini nanti next pelayan-pelayan yang belum ikut SOM, sekolah orientasi melayani. Jadi di SOM itu akan diajarkan tentang standar lah, apa dasar-dasar doktrinal kekristenan. Saudara ikut, ambil kelasnya. Di situ kalau saudara nggak tahu, saudara bisa tanya. Kita nanti bisa membahas. Apalagi kalau emang serius, yang ikut SOM serius, nanti pasti sekali kelas itu bisa lama. Kalau online Mama Dunov nggak merasakan tanya jawabnya. Ada yang kurang. Nanti kalau ada lagi ikut ya. Jadi di sini bisa ada tanya jawab. Kadang nanti sesama murid bisa berdebat sendiri. Nggak apa-apa, itu memang seperti itu kalau kita belajar pengajaran-pengajaran doktrinal seperti ini. Karena memang selama kita hidup banyak pengajaran tuh banyak sekali. Jadi di situ kita sharing sama-sama. Kita sharing dan saring. Yang mana yang perlu kita lakukan, yang mana yang tidak. Jadi saudara harus punya dua-dua. Di dalam iman yang berlogika, saudara harus mengerti firman Tuhan. Jangan mau disesatkan hamba-hamba Tuhan yang gak tahu apa tujuannya. Karena akhir zaman semakin dekat. Sekarang kabar terbaru, Israel perangnya gak lagi lawan Palestina. Lawan siapa? Itu kalau sepak bola sama kayak Argentina lawan Brazil. Kenapa? Sama-sama kuat. Amin. Iran tuh kuat. Salah satu negara yang udah punya banyak nuklir. Jadi kalau Palestina, Israel udah tutup mata, udah menang kita tahu. Tapi kalau lawan Iran seru. Jadi Iran tuh dalam kemiliteran kuat juga. Jadi luar biasa saudara. Gak tahu bentar lagi bagaimana lagi. Tetapi saya yakin nih tanda-tanda dari akhir zaman. Memang Israel bangsa yang diberkati, bangsa yang dipilih. Kita terus doakan sebisa mungkin dunia berdamai. Amin. Alah Pak Gem gak ngefeknya ke kita. Gak ngefek bagaimana? Komoditas bentar lagi naik semua. Kalau udah komoditi naik semua, saudara siap-siap, listrik naik. Bayar naik angkot, angkotnya naik lagi. Minyak dinaikkan lagi. Udah sama lagi kayak 2020. Sekarang aja udah pening. Nah beras sudah 15.000. Nanti naik jadi 18, jadi 20.000. Jadi saudara, yang perang cuma satu negara, bayangkan. Ekonomi kita itu saling seperti mata rantai. Yang perang dulu Rusia sama Ukraine. Tapi sampai Indonesia dampaknya saudara, bagaimana minyak naik, segala sesuatu naik. Jadi
Dunia ini sangat lemah dalam ekonomi. Satu negara dari ratusan negara ya, 2 negara lagi berperang, semua kena imbasnya. Karena apa? Inilah kelemahan dari globalisasi. Kalau satu ada masalah, semua kena. Jadi nanti ini kalau benar-benar Israel melawan Iran, udah saudara, komoditas naik lagi saudara. Emas sudah menyentuh titik tertinggi sepanjang masa. Dulu sangat susah lewat dari $2.300 per troy ounce ya. Sekarang sudah 2.300, luar biasa saudara. Jadi saudara kalau ada berkat, tabung baik-baik. Amin. Jangan boros-boros, jangan dengar kata orang. Senggol kanan kiri, jangan dengar kata orang. Dengar Pak Gemaja. Hari Tuhan sudah dekat. iPhone 15-mu gak dibawa nanti kalau kebangkitan. Baju bermerekmu gak dipakai lagi nanti ketika kebangkitan. Amin. Bagus, simpen baik-baik, pergunakan dengan bijaksana. Saya melihat, saya pun gembala. Kalau gembala itu beda emang, beda Pak. Kalau gembala gereja-gereja yang tradisi sama yang kita karismatik. Kalau karismatik itu tuntutannya besar, kenapa? Gembala harus paham ekonomi, harus paham hubungan orang tua anak. Soalnya nanti yang datang itu macam-macam, ada yang bisnismen, ada yang apa. Kita harus bisa melayani semuanya, amin. Jadi saya pun juga baca-baca mengerti tentang ekonomi-ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi. Saya pun belajar semua. Tentang keluarga saya belajar semua. Jadi overall, all in. Nanti kalau sama anak muda ngomongnya harus hobi. Saya harus mengerti Lionel Messi ada di klub mana sekarang. Cristiano Ronaldo ada di mana sekarang. Sekarang pemain termahal siapa, pemain yang dapat Ballon d'Or siapa. Nanti supaya masuk ke anak-anak muda, amin. Jadi ya begitulah, jadi jangan heran kalau 10 tahun lagi jangan-jangan menipis rambut saya. Jadi gak apa-apa, yang penting dibaca sebelum tidur, baca. Sudah baca semua, kembali, balik ke nonton drakor. Gara-gara mana Bu Fani gak datang-datang, dosanya besar itu meracuni saya dengan drakor. Saya gak pernah nonton drakor sebelumnya. Haleluya. Jadi saudara, kedua struktur iman tersebut yang disebut salvation gate. Amin. Saudara bisa masuk ke dari pintu logika. Ada yang masuk ke Kristenan, ke gereja, gak ngerti firman aku, udahlah Pak, gak ngerti. Yesus mati buat aku gak tahu. Pokoknya ketika di gereja aku nyanyi, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Saya menangis Pak Gam. Saya meneteskan air mata, atau adem aja. Gak ngerti firman orang kayak gini. Gak pernah baca Alkitab. Masih Kristen mula-mula awal, tapi kepingin terus di gereja. Kenapa? Kadang pendetanya itu ngomong apa aku gak paham. Tapi ketika muji enak. Tapi ketika pendeta itu ngomong hatiku adem. Padahal gak ngerti firman. Ini namanya pintu awal keselamatan. Amin. Hargai juga orang demikian. Ada juga orang yang masuk dari pintu selanjutnya. Pintu Tauratisme. Belajar dari kecil diajarkan. Puji Tuhan sudah hoki, sudah beruntung. Dari kecil udah mengenal kekristenan. Ke sekolah-sekolah Kristen, belajar basic-basic kisah-kisah ke sekolah minggu diajari. Oh kisah Daud seperti ini, oh kisah Salomo seperti ini, Abraham, Ishak, Yakub, hafal semua. Akhirnya ketika besar dia punya passion, dia beli buku, dia belajar, dia datang ke gereja, dia gak pujian ya dia ikutin, tapi dia lebih fokus kepada pemberitaan firman. Ketika pemberitaan firman dicatat. Ini seperti buku yang itu. Ini juga harus dihargai. Ini masuk ke pintu berikutnya. Amin. Ini pintu yang lain. Jadi saya nggak tahu dari mana saudara masuk. Dari pintu A atau pintu B. Dari pintu kemakmuran tadi atau maksudnya pintu perasaan atau pintu logika. Yaitu pengajaran-pengajaran. Tetapi dimanapun saudara masuk pintu, pelajari yang pintu satu lagi. Amin. Kalau masuknya dari pengajaran, hobi, nonton debat sekarang kan banyak itu di Facebook, di YouTube, di Instagram apa debat-debat antar agama, amin. Debat-debat, hobinya nonton gitu. Berarti saudara masuk pintu yang logika ini. Jangan lupa belajar juga pintu yang keintiman dengan Tuhan, yang perasaan, amin. Demikian juga kehidupan saudara sehari-hari. Saudara manusia yang berlogika atau berperasaan. Kalau saudara logikanya kuat,
turunkan dikit, pelajari perasaan. Supaya saudara jadi manusia yang baik. Amin. Demikian juga kalau saudara itu orangnya pakai perasaan gitu. Belajar juga pakai logika, amin. Lihat sudut pandang sehingga saudara punya 2 kacamata yang bisa digunakan pada saat pagi waktu terang gak silau, pada saat malam waktu gelap saudara tetap bisa melihat. Jadi dimanapun kita berada, suami istri juga demikian. Jangan hanya menggunakan 1 kacamata, karena 1 kacamata tidak cukup dalam sebuah pernikahan. Saudara harus bisa melihat dari kacamata suami sebagai suami dan kacamata istri. Saudara sebagai suami, istri pun juga sebaliknya demikian. Bagaimana dari kacamata wanita, bagaimana ibu-ibu di sini membayangkan kalau ibu-ibu jadi suami memimpin keluarga. Jadi di sini kita belajar sama-sama. 2 pintu ini bukan untuk diperdebatkan, 2 pintu ini adalah sama baiknya. Amin. Haleluya. Kita naikkan sebuah pujian, terserah Dinda. Haleluya. Saudara terberkati, amin. Beri sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum saya tutup dengan doa, mari kita naikkan sebuah pujian. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Saudara, mari dengan sikap berdoa. Saudara mungkin siang hari ini datang ke rumah Tuhan ini membawa persoalan beban dalam hidup saudara, membawa segudang pertanyaan akan masa depan. Hari ini telinga Tuhan ada di tempat ini. Perkatakan apapun yang saudara mau di rumah Tuhan ini. Apapun cita-cita saudara, apapun yang saudara rindukan di hadapan Tuhan. Dia adalah Bapa yang baik yang mendengar setiap anak-anaknya. Berkata-kata saudara. Mungkin ada yang mengalami masalah ekonomi, minta tolong Tuhan, bantu aku pulih dari ekonomi, bantu aku keluar dari jerat hutang. Mungkin ada yang masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluargaku, Tuhan jadikan keluargaku lebih baik. Tuhan, aku gak sanggup tapi Engkau yang sanggup. Atau mungkin di antara kita ada yang sedang sakit. Taruh tangan kanan saudara di daerah yang sakit dan katakan, Tuhan, aku percaya bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Aku percaya Tuhan Yesusku sama 2000 tahun yang lalu. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Hari ini dalam nama Yesus aku sembuh. Apapun yang
saudara pergumulkan, mari angkat di depan Tuhan. Dan saat ini ketika saudara sudah selesai berkata-kata dengan Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan lembut. Ku mau selalu bersyukur, ucap syukur. kepadamu. Apa yang engkau harapkan, percaya sudah digenapi. Kamu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, Kau membuatku berharga di matamu. iya Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar Tuhan, agar kami tidak tersesat ke kanan dan ke kiri. Kami rindu Tuhan, mengenal Tuhan yang benar. Kami mengucap syukur bahwa saat ini kami sadar kematian dan kebangkitan Kristus adalah otoritas utama dalam kekristenan. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah esensi utama dalam kekristenan. Hari ini kami menolak Tuhan setiap pengajaran-pengajaran yang mendegradasi, yang melemahkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Hamba menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Alkitab ini. Kami yakin dan percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan inilah yang menjadi penunjuk, pembimbing, penerang bagi setiap kami orang-orang percaya agar tidak tersesat. Setiap orang-orang yang mengatakan firman Tuhan ini salah, mendegradasi firman Tuhan ini, ataupun mengecilkan arti dari firman Tuhan, kami juga menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ini jemaat-Mu Bethany Believers Tuhan. Kami rindu Tuhan, agar jemaat-jemaat ini menjadi umat kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Tuhan penuhi mereka dengan pengetahuan, pengenalan akan firman. Juga Tuhan bantu setiap mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Agar kami semua memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga ketika kami sedang lelah, letih, lesu ataupun bersedih hati, kami tahu ada Roh Kudus yang menghibur setiap kami. Terima kasih Tuhan, juga jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, Tuhan sertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba selesai, tapi hamba yakin Roh Kudus tidak berhenti sampai di tempat ini. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati oleh firman hari ini sama-sama katakan amin.